Jangan mencari kesempurnaan dalam sebuah hubungan, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Ini dia tips menjalin hubungan di usia 30-an. Halo sahabat channel kita semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sahabatku semuanya, ketika kita sudah menginjak umur 30-an, ekspektasi kebanyakan orang kepada kita pasti semakin meningkat. Saat belum memiliki pasangan akan hadir tekanan yang menyatakan bahwa kita harus segera mencari pasangan. Saat belum menikah akan ada pembicaraan tentang kapan akan melangsungkan pernikahan. Bahkan ketika sudah menikah akan hadir kembali pertanyaan kapan memiliki keturunan. Namun, jangan jadikan tekanan-tekanan tersebut menjadi sebuah hal yang menentukan jalan hidup kita. Setiap orang mewakili waktunya sendiri. Tidak bisa disamaratakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika berbicara tentang pasangan dan kencan, tentu gaya kencan di umur 20-an akan berbeda ketika sudah menginjak usia 30-an. Saat sudah lebih dewasa, biasanya proses mencari pasangan akan cenderung lebih mudah karena kita sudah menjalani berbagai hal-hal di usia-usia sebelumnya. Sahabat channel kita semua juga sudah memiliki ekspektasi apa yang harus dicari dan apa yang harus dihindari dari calon pasangan ketika sudah menginjak umur 30-an. Namun di usia ini juga tekanan yang hadir akan jauh lebih besar daripada saat kita berumur 20-an. Tetapi sahabatku semua tidak perlu khawatir lagi, karena kali ini kita akan bahas tips-tips menjalin hubungan di usia 30-an. Tonton sampai habis agar tidak setengah-setengah dalam menerapkannya. Yang pertama, ketahui apa yang diinginkan dari pasangan. Ketika kita sudah memasuki umur 30-an, kita dapat mencoba membuat daftar hal-hal apa saja yang diinginkan dari pasangan kita. Caranya adalah dengan membuat daftar beberapa orang yang pernah menjalin hubungan dengan kita. Lalu tulis 5 hal yang paling disuka dari masing-masing mereka dan 5 hal yang paling tidak disuka. Setelah itu akan terlihat hal apa yang kita sukai dari orang tersebut dan nantinya akan jadi acuan kita untuk menjalin hubungan selanjutnya. Yang kedua, lupakan masa lalu yang telah berlalu. Banyak sekali orang yang masih single di umur 30 akibat patah hati karena hilang kontak secara tiba-tiba, perselingkuhan atau bahkan perceraian. Penting untuk diingat bahwa pengalaman-pengalaman tersebut, baik itu yang baik maupun buruk, dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang sekarang ini. Masa lalu adalah hal yang membentuk kita hari ini, tetapi masa lalu tidak menentukan apa yang terjadi di masa kini. Oleh karena itu, sahabatku semuanya harus fokus dengan apa yang dihadapi pada masa kini dan cobalah untuk melepas hal-hal yang pernah ada di masa lalu. Yang ketiga adalah, tidak apa untuk menjadi tidak siaga. Di sini maksudnya jangan terlalu menutup atau membatasi diri. Ketika kita sudah sering dihadapkan dengan hubungan yang gagal, respon paling alami yang dilakukan adalah menjadi awas dan waspada terhadap orang lain. Banyak sekali yang berpikiran bahwa jika tidak ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kita, maka resiko untuk tersakiti juga akan hilang. Namun bagaimana caranya mencari seseorang yang cocok jika tidak ada satupun yang dibiarkan untuk masuk? Ketika kita dipertemukan dengan seseorang yang terasa cocok, cobalah untuk mengurangi kesiagaan dan kewaspadaan yang telah dipasang. Mungkin akan terasa canggung dan mengkhawatirkan, tetapi hal tersebut sudah biasa. Menginjak usia 30-an, kita akan cenderung lebih merelakan. Jika tidak berhasil, mari mencari jalan yang lain. Yang keempat, waspadai pola pikir negatif. Saat seseorang mengalami kegagalan dalam hubungan, baik itu putus cinta atau perceraian, mencari pasangan yang baru mungkin cukup sulit atau bahkan terasa sangat mustahil untuk dilakukan. Namun, jangan sampai pola pikir negatif seperti itu menutupi berbagai kesempatan yang hadir di hidup kita. Saat kita bertemu dengan orang baru, berikan kesempatan baginya dan jangan pernah beranggapan bahwa diri kita tidak lagi pantas untuk sebuah hubungan yang berhasil. Yang kelima, jangan terburu-buru. Tekanan sosial untuk segera memiliki pasangan, segera menikah, hingga pandangan untuk harus segera memiliki keturunan merupakan hal yang akan sering didengar ketika sudah berumur 30-an. Jangan pernah menjadikan tekanan yang berlaku di masyarakat itu membuat kita menjadi terburu-buru dalam mencari pasangan. Jangan pernah terdorong oleh rasa takut dan khawatir ketika hendak mencari orang yang tepat. Kita semua harus berusaha untuk fokus, bersenang-senang, dan berkenalan lebih dalam dengan orang yang kelak akan dijadikan pasangan. Bagaimanapun juga, semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Yang keenam, coba untuk lebih terbuka dengan jarak usia. Saat mencari pasangan di usia 30-an, kita akan dihadapkan dengan kemungkinan untuk bertemu dengan orang yang jarak usianya agak jauh, dan hal itu bukanlah sebuah masalah. Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan ketika bertemu orang yang lebih tua atau lebih muda dari kita. Sebuah hubungan dapat dimulai ketika keduanya memiliki perasaan yang sama dan saling mendukung.
Jadi, usia bukanlah sebuah hambatan untuk memulai hubungan yang baru. Yang ketujuh, jangan hindari orang yang bercerai. Perceraian bukanlah hal yang asing di telinga ketika sudah masuk usia 30-an. Saat sedang mencari pasangan, mungkin kita juga akan bertemu dengan seseorang yang telah bercerai. Alih-alih menghindari orang tersebut, kita dapat memberinya kesempatan untuk memulai lembaran baru. Salah satu keuntungan dari seseorang yang sudah bercerai adalah ia memiliki banyak pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran dan diaplikasikan di hubungan selanjutnya. Yang kedelapan, hindari orang yang tidak disuka. Jika kita sedang dalam pencarian pasangan dan bertemu dengan seseorang yang tidak cocok di hati, jangan ragu untuk segera memutuskan hubungan. Ketika kita merasa tidak tertarik atau tidak cocok, berhenti untuk berbicara dengannya. Berhenti mengirimkannya pesan dan berhenti untuk berjalan-jalan dengannya. Daripada menghabiskan waktu dengan orang yang sudah jelas tidak disukai, kita dapat memprioritaskan mencari orang lain untuk dijadikan pasangan. Jangan membuang-buang waktu untuk seseorang yang sudah tidak mungkin untuk dijadikan pasangan. Yang kesembilan, komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah hal utama yang harus dijaga dalam sebuah hubungan. Saat sedang berkencan di usia 30-an, kedua pihak harus dapat berkomunikasi dengan terbuka dan jujur. Apabila kita merasa cocok, silakan katakan yang sebenarnya kepada orang tersebut. Begitu pula ketika ada sesuatu yang dirasa kurang berkenan, sampaikan secara langsung. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, akan sangat mungkin bagi sebuah pasangan untuk tidak berkembang. Yang terakhir, jangan cari kesempurnaan. Atur ekspektasi dan coba untuk mengevaluasi ekspektasi-ekspektasi tersebut. Jika dirasa apa yang diharapkan tidak lagi masuk akal, buang jauh-jauh harapan tersebut. Jangan pernah menunggu untuk saat yang tepat, saat yang sempurna, atau bahkan sosok yang sempurna. Camkan di pikiran kita bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Sebuah hubungan adalah hal yang terjadi antara dua orang yang saling melengkapi satu sama lain, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan yang ada. Hilangkan paham kesempurnaan dan cobalah untuk menerima seseorang apa adanya dengan segala pesonanya. Nah, sahabat channel kita semuanya, itu tadi 10 tips yang bisa kalian lakukan ketika menjalin hubungan di usia 30-an. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.